Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Zaki dimanapun teman-teman sekalian berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, back again. Kita mau unboxing lagi ya setelah beberapa bulan ya nggak unboxing, dan mungkin ini video pertama di tahun 2021 ya. Kita buat video dan insya Allah kita akan unboxing beberapa paket yang sudah ada di hadapan teman-teman sekalian. Kira-kira apa isinya? Udah langsung aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti biasa, sebelum kita buka ya, pastikan jangan sampai kitabnya ikut terkoyak. Lumayan nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini paketnya kalau nggak salah ini yang datang dari Medan. Isinya itu ya seperti biasa ya, kitab ya, karena agak jarang unboxing selain kitab. Ada sih ada, tapi nggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk paket ini mungkin karena paketnya kecil ya, dan bungkusnya biasa ya. Bungkusnya dari kantongnya aja. Oke, alhamdulillah bungkus pertama sudah kebongkar. Masih ada bungkusnya. Ini dari Dar Kutub Islamiyah. Ini dari Medan ya. Dar Kutub Islamiyah ini salah satu percetakan yang bisa dikatakan langganannya Azaki ya. Jadi untuk kitab-kitab yang dicetak di sana dan dijual kualitasnya bagus ya. Mungkin nggak perlu Azaki jelaskan lagi Dar Kutub Islamiyah karena memang udah terkenal, udah lama ini sebenarnya. Jadi kitab cetakan Indonesia kualitas luar negeri. Oke, kitab apakah dia? Nggak ada lagi isinya ya. Oke, ini nggak ada lagi isinya. Oke, kosong, kantong-kantong semua. Ini notanya, alhamdulillah ada untuk harga nggak sah. Oke, ini sudah ada notanya. Nah, ini dia. Kitabnya adalah kitab Bulughul Maram saku. Dibilang saku sih nggak saku-saku banget, nggak bisa masuk saku. Tapi ini kualitas yang bagus ya. Untuk isinya itu warna kuning kitabnya. Kertasnya kertas kuning. Kenapa? Karena namanya biasanya anak santri itu identik dengan kertas kuning. Kenapa kertasnya kuning? Dulu kami pernah menanyakan kepada guru kami, Ustadz, kenapa santri ini belajarnya kertas kuning? Sementara kalau misalnya dari luar negeri itu, misalnya impor ya. Nah itu kebanyakan kitabnya ada kitab yang warnanya putih. Maka guru kami menyampaikan bahwasanya kalau misalnya kitabnya warna kuning, itu mata tidak terlalu cepat lelah. Tapi kalau misalnya kitabnya warna putih, itu biasanya cenderung akan mudah lelah. Tapi Allah alam ya, tergantung teman. Nah ini kitabnya, sebenarnya kitab Bulughul Maram sebenarnya sama, tapi tentunya setiap percetakan, setiap hakoknya itu ataupun yang menyusun bukan menyusun ya, maksudnya itu merevisi ataupun memperbaiki daripada tulisan-tulisannya atau merapikan tulisan-tulisannya itu tentunya memberikan catatan-catatan kaki yang khusus, dan setiap percetakan, setiap muhakkoknya itu berbeda, dan istilahnya itu tahqiq ya, istilah lainnya tahqiq. Nah ini mujallad ini, jadi kalau misalnya kena air insya Allah nggak terlalu parah ya covernya, dan ini kitab yang hard cover ya, jadi kertasnya keras, sampulnya keras. Oke, paket pertama sudah kita bongkar. Ini kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pengarangnya ada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Isi kitabnya berkenaan tentang kitab-kitab ataupun hadis-hadis hukum ahkam seputar masalah fikih. Oke, sudah kita bongkar satu. Next time, ini datangnya dari Kota Bekasi. Apakah isinya? Bismillah. Sepertinya dari kuantitinya ada 1, 2, ada 5 kitab. Berarti banyak. Banyak kitab bukan berarti menentukan kualitas juga ya. Tapi
ketika kualitasnya berkitab, mohon maaf, kitabnya berkualitas, itu sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Nah, kira-kira kitab apakah? Masya Allah, kita coba. Oh, ini dia, sudah kebongkar itu. Harus hati-hati karena khawatirnya kegunting kitabnya. Kalau kitabnya kegunting, ya nangis. Oke, apa yang kita lihat? Nah, alhamdulillah. Oke, sudah terlihat ya. Ini ada beberapa kitab. Ini kitab saku. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i ataupun yang dikenal dengan Matan Abu Suja, yang istilahnya nama lainnya kitab Matan Ghoyah wa Takrib. Nah, ini kitab matan tentang fikih Imam Syafi'i, dan ini pada umumnya dikaji oleh santri-santri pondok pesantren ya. Matannya nanti syarahnya ada. Syarahnya itu kitab Fathul Qorib Mujib, dan kitab Fathul Qorib Mujib itu juga disyarah lagi dengan berbagai macam kitab ya. Jadi banyak sekali. Oke, intinya ini kitab sebenarnya kitab pesanan ibu-ibu ya. Jadi beberapa pengajian ya, kebetulan kita ngisi kajian fikih, supaya namanya ngaji itu kita juga bukan hanya mendengarkan, tapi juga kita sama-sama mengkaji. Namanya juga mengaji ya. Jadi yang belajar itu mereka juga megang kitab. Nah, ini salah satu kitab yang kitab yang paling mudah untuk, dan ini sudah ada terjemahannya. Jadi ibu-ibu tinggal menyesuaikan saja terjemahan dengan apa yang disampaikan. Ada 3 kitab, sebenarnya sudah 40 kitab ya yang Az-Zaki sampaikan ke ibu-ibu atau yang dipesan ibu-ibu. Oke, sudah habis ya. Tinggal selanjutnya adalah kitab Gila Baca ala Ulama, karya Ali bin Muhammad Al-Imran. Nah, ini motivasi dahsyat dalam belajar. Ini sengaja Az-Zaki beli untuk menambah referensi, yaitu bahan untuk menyampaikan kepada santri-santri ya. Dan Allah berikan kita amanah untuk mengajar, jadi kita harus baca juga, harus banyak referensi bagaimana cara memotivasi murid-murid kita yang mungkin lagi malas belajar, lagi malas baca, dan termasuk kita sendiri sih sebenarnya. Ya, Zaki sendiri untuk memotivasi supaya Zaki itu semangat bacanya. Jadi bukan hanya baca berita di Facebook saja ataupun Instagram saja, tapi bagaimana bisa meluangkan waktu dan memaksa diri untuk membaca buku-buku ini ya. Karena kalau buku nggak dibaca, ada 2 kemungkinan untuk dijual atau jadi pajangan. Tapi sayang ya kalau tidak dibaca. Selanjutnya adalah manajemen waktu para ulama. Nah, ini masih sampul ya. Berarti kalau kitab-kitab yang sampul ini oke lah, bisa direkomendasikan. Ini karya Syekh Abdul Fattah Ghuddah, dan dia memang terkenal sekali ya untuk kitab-kitab motivasinya. Sebenarnya ada kitab tebalnya dan Azaki belum tahu ya. Ini cetakan Zam-Zam Mata Air Ilmu. Nah, ini apakah kitab ini diambil dari beberapa kitab ataupun misalnya, karena yang setahu Azaki itu ada satu kitab beliau ya, judul aslinya Qimatuz Zaman Indal Ulama, yaitu pentingnya atau bernilainya waktu di sisi ulama itu. Nah, Azaki sih udah curiga ya, bukan curiga sih sebenarnya. Kemungkinan besar ini adalah terjemahan dari kitab Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah itu berkenan, yaitu judul kitab beliau Qimatuz Zaman Indal Ulama. Tapi ini tipis ya, berarti hanya sebagian bab saja, kemungkinan sebagian bab yang diterjemahkan kemudian dipisah-pisah lagi ya. Itu seperti biasa ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti langsung diterjemahkan satu kitab tebal, karena kitab yang kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama itu pun lumayan tebal, diterjemahkan lagi lumayan tebal sekali ya. Akhirnya berefeknya ke mana? Satu, pada ketebalan kitab. Yang kedua, dari segi harga ya. Nah, itu kan berpengaruh. Terkadang orang baca kitab yang tipis gini aja, kalau memang nggak minat ya, udah pusingnya luar biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang sudah biasa,
ya santai aja sebenarnya, 1 hari selesai gitu kan. Nah ini kitab aslinya tidak ada ya, tidak dijelaskan di sini penerjemahnya, tapi ada siapa penulisnya, Ali bin Muhammad Al Imran. Judulnya Gila Baca ala Ulama, Potret Keteladanan Ulama dalam Menuntut Ilmu. Oke, yang pastinya bermanfaat. Oke, semoga bisa diaplikasikan semua untuk dibaca. Oke, next. Ini kitab satu kitab tapi berat sekali dibandingkan kitab yang lainnya. Coba kita bongkar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini last paketnya, paket terakhir kita akan bongkar dari mana. Bismillah, pelan-pelan, karena Zaki pernah kemarin buka paketnya ya, nggak taunya ya mau nangis sedikit sih. Kenapa? Karena mau beli kitab ini harus nabung dulu ya. Kalau yang rezekinya lebih mungkin bismillah langsung bisa, bismillah pencet handphonenya langsung. Tapi kalau yang proses nabungnya ya harus nabung dulu ya. Tapi intinya apa, kalau kita ingin beli sesuatu, rencanakan, doa, kemudian nabung, ikhtiarnya nabung. Nanti kalau sudah terkumpul uangnya baru dibeli kitabnya. Oke. Nah ini kitab, alhamdulillah sudah terlihat. Oke, bismillah. Karena babang lagi. Nah ini sepertinya sih, sepertinya ada yang dia udah tahu. Alhamdulillah akhirnya kebongkar juga dan aman tanpa ada cacat. Kita pastikan dulu ya. Dan biasakan juga teman-teman kalau misalnya beli kitab, jangan langsung apa ya istilahnya, kalau misalnya apalagi online ya sampai paketnya udah langsung klik sudah diterima. Cek dulu ya, kadang beberapa kitab itu ada cacat di dalamnya. Cacatnya misalnya apa, ada lembaran yang kosong. Nah kalau lembaran kosong sebaiknya dikembalikan saja, retur saja ya kepada tokonya. Memang sih untuk aman itu sementara ini toko online, kecuali ada beberapa ya, termasuk kayak ini ya. Kalau kitab Darul Kutub Islamiyah ini, percetakan Darul Kitab Islamiyah ini kan ada tokonya juga, dan itu alhamdulillah selama Azaki beli ya nggak ada komplainan sih sebenarnya, nggak pernah retur, nggak pernah apa. Tapi kalau misalnya ada cacat itu pasti, namanya manusia itu kan nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kurangnya, tapi ya tetap kita coba retur. Makanya kalau untuk beli-beli kadang ada yang harga kitab itu murah tapi agak meragukan. Kenapa? Karena pas sudah beli nggak taunya cacat, nggak bisa dibalikin. Aduh, masya Allah. Sabar. Oke, lalu next ya, ini kitab terakhir kita yaitu kitab Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, karya Imam Abu Hasan bin Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Nah ini salah satu kitab karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan beliau adalah salah satu tokoh ataupun ulama yang mana beliau adalah imam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain Imam Asy'ari ada juga Imam Al-Muturidi ya. Nah, jadi ini salah satu kitabnya. Isinya apa Azaki belum baca ya, makanya kemarin pas dapat ketemu gitu kan kitabnya. Sebelumnya tuh memang nyari nggak ketemu, pas dapat alhamdulillah. Ini cetakan Darul Hadis Qahirah Mesir ya. Tahqiqnya Ahmad Jawi. Nah apakah pentahqiqnya dari Jawa? Kemungkinan besar, tapi nanti coba kita baca dulu ya, yang pasti Azaki baca dulu. Nah sebagaimana requestnya ada teman-teman di Facebook ya, mohon maaf, di YouTube, insyaallah kita akan review kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Tapi karena Azaki sedang mengumpulkan beberapa kitabnya yang mungkin sedang dalam perjalanan, jadi Azaki belum bisa memulai review. Nah tentunya teman-teman kan penasaran nih, Azaki aneh mau tahu nih kira-kira untuk rekomendasi bagi kita yang ingin mempelajari mazhab Syafi'i itu dimulai dari kitab apa saja. Insyaallah next time nya akan Azaki buatkan videonya. Jadi kira-kira gambarannya kitab apa saja yang biasanya dikaji di pondok pesantren ataupun misalnya di
sekolah-sekolah Islam di luar negeri ataupun dimanapun yang mana fokus yaitu mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah biasanya itu kita urus saja, insya Allah akan Azaki buatkan videonya beberapa pemaparan ya, termasuk juga kitabnya yang bisa Azaki tampilkan, karena kalau mau ditampilkan semuanya bakalan nggak muat tempatnya ya, jadi mungkin ada beberapa dan Azaki akan jelaskan. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyaksikan video ini ya. Terima kasih juga yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan alhamdulillah kitab kita hari ini sudah kita bongkar semuanya. Dan apakah nanti akan ada tambahan? Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menambah koleksi dan bacaan kitab kita ya. Targetnya adalah membuat perpustakaan pribadi ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sekali lagi, dan apabila ada masukan silahkan langsung saja kirimkan ke kolom komentar di YouTube, ataupun bisa kunjungi Instagram aku Zaki Motivasi Zaki 88. Jangan lupa untuk follow dan silakan untuk komentar ya, masukannya sangat berarti bagi Al Zaki sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.